Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurun dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anak-anak kelas 10, sebelum memasuki ke materi PPKN, ya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak atas nama Dedi Sumanteri. Tempat tinggal Bapak saat Perumahan Kaila Blok D1 nomor 14 RT 08 RW 04. Baik, pelajaran Bapak yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nanti kalian setiap pelajaran Bapak mohon nanti kalian absen di Google Class kalian ya kasih nama lengkap dan kelasnya juga. Sekarang materinya, nah ini adalah langkah awal yang dimana kalian harus siap belajar dengan pelajaran Bapak yang Bapak sampaikan ya. Ini Bapak buatkan PowerPoint simpel mungkin, tidak terlalu merumitkan kalian tentang materi-materi yang Bapak siapkan untuk pelajaran PKN di kelas 10. Bapak harapkan kalian hadir semua di pelajaran Bapak saat ini. Ya ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Di bawahnya itu ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu di situ ada 4 titik. Yang pertama, titik pertama itu mengenai mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Titik yang kedua itu menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Titik yang ketiga menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Titik yang keempat itu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya ini ada sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Nah, sifat hakikat negara mencakup ada sifat memaksa, ada sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Yang pertama, sifat memaksa ialah sifat yang warga negara yang harus patuh terhadap aturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kenapa harus dipaksa? Ya, karena warga negara kalau tidak dipaksa untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, itu Bapak yakin hidup warga negara kita ini bakal kacau balau ya beranggapan kalau tidak ada aturan dan tidak dipaksa, ya jelas pasti hidup di negara kita ini berantakan, tidak akan tertib. Bisa nggak mengikuti peraturan pemerintah? Gitu. Harus bisa. Kenapa harus bisa? Karena di samping itu kehidupan kita juga bisa tertib. Salah satunya apa, Pak? Ya, aturan di negara kita itu banyak. Kita ambil salah satu contoh aturan lalu lintas. Kalau kita berkendara harus menggunakan apa? Kendaraan motor seumpama. Ya, yang jelas itu harus digunakan helm. Dan Pak, kita kenapa harus pakai helm? Ya karena ya memang tadi ya karena yang pertama untuk keselamatan kita juga ya. Untuk keselamatan kita juga gitu. Ya itu sudah ada aturannya dari pemerintah yang dimana ya kita harus mengikutinya ya, dan harus dipaksa. Semua warga negara, baik dia warga negara asing atau apalagi warga negara kita sendiri, itu wajib hukumnya kita harus mentaati peraturan yang sudah berlaku di negara kita. Itu karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada aturannya ya. Kemudian itu sifat monopoli.
Nah, sifat monopoli ini artinya hanya ada satu sistem yang digunakan, ya, yang digunakan atau ditetapkan, diatur oleh negara tanpa campur tangan orang lain, ya, atau tanpa campur tangan organisasi lain. Ya, misalnya contohnya ada aliran kepercayaan atau organisasi aliran politik. Nah, aliran politik tapi yang bertentangan. Nah, selanjutnya itu sifat mencakup semua, ya. Menunjukkan kalau peraturan perundang-undangan, ya, yang berlaku di suatu negara berlaku buat seluruh warga negara tanpa kecuali tadi, dengan cara dipaksa orang-orang kita harus mentaati peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah, ya, tidak memandang itu punya jabatan tinggi, punya jabatan ya yang biasa saja, ya. Semua warga negara atau semua yang ada di dalam warga negara Indonesia itu harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan yang ada dalam undang-undang. Mau tidak mau presiden juga harus, ya, mau tidak mau kalau mau keluar dia mentang-mentang presiden seumpama misalnya, ya, lah saya mah presiden ini, begitu. Ya, begitu keluar dia tidak pakai helm kalau bawa motor. Terus motornya juga motor, ya, tadi itu motor tidak ada kaca spionnya seumpamanya. Sama ketika dia ketemu dengan aparat, di stop oleh aparat kepolisian, ya mau nggak mau sanksinya itu harus berlaku juga untuk seorang pemimpin. Ya, justru pemimpin seperti itu ya harus memberikan contoh yang baik kepada warga negaranya, begitu. Yang sekarang kita lihat, ya, walaupun dengan cara dipaksa, ya, walaupun negara kita sudah dibentuk banyak aturan, masih banyak warga negara kita yang sampai saat ini pun masih banyak orang-orang yang berani melakukan atau melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu dalam undang-undang. Tapi kita harus sadar bahwa negara kita ada hukumnya, ada sanksi, kita harus taatlah kepada aturan. Nah, ini negara mempunyai sifat memaksa yang tadi Bapak jelaskan. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati. Ya, kita harus taat pajak, ya. Pajak apa aja? Banyak pajak mah. Pajak perizinan, pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Ya. Pajak itu untuk apa, Pak? Nantinya uangnya, uang pajak itu nanti masuk ke kas negara. Nah, di kas negara itu nanti dibuatkan kebutuhan juga untuk masyarakat. Ya, seumpama contohnya kendaraan motor, baik mobil ataupun motor. Nah, itu di penggunaannya nantinya akan dialokasikan biasanya itu untuk pembangunan jalan ataupun lampu untuk penerangan jalan, ya. Jadi banyak sekali ininya kegunaannya di pajak tersebut. Yang selanjutnya itu sifat monopoli ini, dalam hal ini negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Hak tunggal itu bahwa hak pemerintah saja yang membuat peraturan. Organisasi apapun itu tidak boleh membuat peraturan, ya. Dia boleh membuat aturan tapi tidak berlaku dalam pemerintah, tidak berlaku dalam undang-undang. Hanya peraturan pemerintah saja yang disahkan dalam undang-undang dan diberlakukan untuk semua warga negara. Kalau peraturan organisasi itu tidak boleh jadi aturan warga negara. Ya, kalau mau buat aturan silahkan organisasi, tapi berlakunya hanya untuk anggota organisasinya saja. Ya, nah itu sifat dalam sifat monopoli, ya. Jadi hanya hak tunggal itu hanya hak
pemerintah saja yang membuat peraturan. Ya, ada lagi, nah ya, ini ada sifat mencakup semua, ya, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, mau dia hanya orang kaya, mau orang biasa saja, atau punya jabatan RT RW gitu, atau jabatan lurah, camat, ataupun sampai setinggi presiden, itu berlaku tanpa kecuali. Siapapun yang melanggar peraturan perundang-undang, ya, itu akan dikenakan sanksi, ya, sanksi yang berlaku dalam undang-undang. Ya, kasusnya mencuri, ya nanti akan dihukum sesuai yang dia curi apa. Nah, gitu ya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, jadi hukum itu adalah kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam pemerintah, terhadap rakyat, terhadap warga negara. Ya, terdapat beberapa teori kedaulatan, yaitu ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan, aturannya di dalam agamanya masing-masing. Ya, di agama Islam itu seperti apa, di agama Kristen ada lagi aturan-aturannya. Jadi intinya mah mereka juga sama, ada etikanya. Nih, nilai-nilai yang tadi Bapak ulangi lagi ya. Dari judul yang tadi, nilai-nilai Pancasila, itu kita harus ada etikanya, ada sopan santunnya. Ya, kenapa itu harus diterapkan dalam nilai-nilai Pancasila? Ya karena ya nilai-nilai Pancasila ini sangat diperlukan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian ada teori kedaulatan raja. Aturan raja ini peraturan yang tidak berlaku untuk semua warga negara. Di warga negara Indonesia ini ada punya padepokan atau ada tempat kerajaan. Nah, di kerajaan itu saja aturan-aturan yang berlaku untuk masyarakatnya. Ya. Kemudian ada teori kedaulatan negara ya tadi. Teori kedaulatan negara tadi ini berlaku untuk semua warga negara, ya, baik warga negara kita ataupun warga negara asing. Teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Hukum dan rakyat ini sangat berkaitan. Rakyat butuh hukum, hukum butuh rakyat. Kalau tidak ada hukum, gimana menghukum rakyatnya? Kalau tidak ada rakyat, ya hukumannya gimana? Hukum mau menghukum siapa? Itu teori kedaulatan hukum ini ya tadi ya sangat berlaku sekali di kalangan mungkin. Sampai sini dulu ya, mungkin cukup itu saja dari Bapak. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.